Jadi menjenguk orang sakit itu salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim. Ketika kita sakit, orang juga berhak menjenguk kita dan pahalanya sangat besar. Jadi menjenguk orang sakit itu adalah salah satu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan sebagian itu ada yang mengatakan sangat dianjurkan melebihi sunnah-sunnah yang lainnya, karena saking besarnya keutamaan menjenguk orang sakit. Karena bagaimanapun orang sakit itu perlu perhatian. Orang sakit itu perlu yang namanya kepedulian. Maka menjenguk orang sakit itu adalah salah satu cara kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita kepada saudara kita. Akan tetapi harus kita perhatikan adab-adab menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu harus kita perhatikan adab-adabnya. Di antaranya jangan sampai kita ini menjenguk orang sakit akan tetapi kita malah membuat dia semakin gak enak, semakin sedih, semakin gak enak hatinya, ya. Bagaimana maksudnya? Ketika kita menjenguk orang sakit, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang membuat dirinya itu malah gak enak. Dirinya itu mungkin malah sedih atau mungkin tersinggung. Misalkan kita jenguk orang sakit, kita ngomong, anak kemarin tetangga anak sakit kayak ente mati katanya. Orang sakit digitukan, sama penyakitnya kayak ente, itu nggak lama mati gitu. Itu nggak boleh kita katakan ketika kita menjenguk orang sakit. Justru kita kuatkan. Orang sakit itu perlu motivasi agar dia itu semakin semangat untuk hidup. Walaupun kita tahu dia mungkin nggak ada harapan untuk hidup pun tetap kita kasih. Kemudian yang kedua, salah satu adabnya adalah kita meminta doa, karena doanya orang yang sakit itu mustajab, ya. Dan kita juga mendoakan, ya, kita juga minta doa, kita juga mendoakan. Jadi mendoakan Allah yashfik syifaan ajilan syafaqallah syafakillah syifaan ajilan ta'amman la yughadiru saqaman wala alama. Itu doa yang dianjurkan itu, syafaqallah atau syafakillah, ya, syifaan ajilan ta'amman la yughadiru saqaman wala alama. Yang ketiga, kita membawakan sesuatu yang disukai sama dia. Jadi membawakan sesuatu yang bisa membuat si sakit itu senang. Jadi si sakit itu senang. Kalau kita kasih sesuatu itu si sakit senang gitu. Misalkan si sakit ini orangnya suka buah, bawakan buah. Si sakit ini suka nasi padang, bawakan nasi padang. Selagi nggak bertentangan dengan penyakitnya loh, ya, nggak bertentangan dengan penyakitnya. Jadi membawa sesuatu yang disenangi sama si sakit, atau mengajak seseorang yang disenangi sama si sakit. Ya, misalkan temen ente sakit, dia itu deket banget sama si Z. Ente bawa si Z itu, ente ajak si Z untuk datang menjenguk si fulan tadi itu, biar senang gitu. Itu salah satu adab-adabnya juga. Kemudian ketika menjenguk orang sakit jangan terlalu lama-lama. Ini orang sakit itu perlu istirahat. Lah ente jenguk dari jam setengah 8 pagi sampai zuhur. Nah, ini orang sakit di rumah sakit misalkan. Enggak kayak gitu. Segera cepat-cepat, ya, jangan terlalu lama. Kemudian di antara adab-adab menjenguk orang sakit juga kita tidak melakukan sesuatu yang mengganggu istirahatnya. Tidak melakukan sesuatu yang mengganggu istirahatnya. Misalkan kita jenguk orang sakit, kita bawa anak kecil banyak, rame di situ. Nah, itu enggak bagus seperti itu. Dan masih ada beberapa adab-adab menjenguk orang sakit itu diantaranya tadi. Jadi menjenguk orang sakit ini sangat dianjurkan dalam Islam agar kita ini menunjukkan kepedulian, perhatian kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Karena itu sangat dianjurkan, ya, datul marid. Jadi biasakan kalau dengar ada orang sakit jenguk, orang sakit dijenguk, ya, biar senang.
dibawakan sesuatu yang menyenangkan, nanti di sana dikasih motivasi agar dia sabar, ya, disampaikan wa innama yuwaffas sabiruna wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau pian sabar dengan penyakit yang pian derita ini, masya Allah, apa pahala yang pian dapatkan itu tak terbatas saking banyaknya, ya. Dan semoga sakitnya pian ini mengangkat derajat pian sebagaimana Allah angkat Nabiullah Ayub alaihi salam. Jadi senang, akhirnya semangat, ya. Oh, banyak Rasulullah bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, ya kan, ketika Allah mencintai seorang hamba maka dia akan mengujinya. Nah, ini bukti bahasanya pian dicintai sama Allah, maka tunjukkan cinta pian juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu-waktu pian dengan hal-hal yang manfaat. Nih ulun bawakan tasbih biar pian banyak baca sholawat gitu. Jadi semangat orang apa namanya, orang sakit lagi semangat hidupnya. Jangan orang sakit ini dibawakan kain kafan. Ini nanti biar nggak beli ya. Nih kain kafan buat inti, nanti nggak usah beli. Kita di pondok tuh rahasia. Abi punya temen sakit, temennya jamaah-jamaah, iya itu yang rahasia. Akhirnya apa? Dibelikan kain kafan itu. Datang ke ghurfah mardo, dibikin parcel, kain kafan dibikin parcel, ya, nggak ada buahnya, pokok dibikin putih itu. Anaknya tidur dibangunkan, bangun, kita udah capek jenguk ente tidur gitu, nih kita buatkan hadiah. Dia anaknya lihat itu apa itu, kain kafan buat ente, langsung ketawa. Nah, ya wallah softoh kalian ini softoh, ya kan, ketawa kan sehat itu berarti gitu. Artinya softoh mizah, ya, memang anaknya suka mizah. Sampai sekarang kalau diinget gitu sama teman-teman, ya, sohibul kafan di antara sohibul kafan, gara-gara ketika sakit pernah dia dibawain kain kafan sama teman-teman. Tapi ini orang memang suka bercanda. Kalau inti jangan coba-coba teman inti yang sensitif, yang nggak bisa diajak bercanda, sakit ini dibandingkan kafan, esoknya ampih dia. Ampih. Jadi menjenguk orang sakit ini salah satu yang sangat dianjurkan. Oh iya, termasuk adab menjenguk orang sakit adalah menghibur, ya kan? Menghibur orang yang sakit itu, menghibur, nyenengin dengan hati, ya, menghibur dia, menyemangati dia gitu. Itu sangat dianjurkan.